Update Bitcoin ini tanggal 3 April 2025 dan hari ini pasar mulai gerak, lumayan volatile sehingga kita bisa cuan berkali-kali nih. Aku akan tunjukin apa itu yang kita sudah lakukan di dalam komunitas VIP. Kemudian aku akan tunjukin apa itu data-data yang sedang kita liatin dan kedepannya akan seperti apa. Aku akan bongkarin semuanya kali ini, oke? So, sebelum aku bahas data-data itu, aku mau ingetin sekali lagi bahwa kesempatan Anda untuk cuan di pasar keuangan manapun, ini aku bukan ngomong cuma Bitcoin nih, kesempatan cuan itu munculnya pas orang lain lagi gak perhatiin aset itu. Itu biasanya saatnya lagi diskon dan karena gak ada yang perhatiin, bisa dibeli dengan harga yang miring. Gitu loh. Bukan apa yang orang lain, orang umum melakukan. Orang biasa biasanya itu ikutan pas lagi rame-rame. So, bulan Maret kemarin, ya kita sudah perkirakan sih. Kita udah bilang Bitcoin akan kocok-kocok sepanjang Maret. Ya, sesuai. Cuma ke samping. Sedangkan pasar kripto, pasar Bitcoin sepi banget. Oh, gak ada yang perhatiin. Semua perhatiannya itu lari kemana? Ke aset yang lagi break all time high baru, yaitu emas. Jadi pasar emas lagi rame-rame, dia break all time high ke $3.100 sekian per troy ounce. Kitanya santai-santai aja. Kalau kamu ingat followers channel kita udah lama ya, 2 tahun yang lalu aku sampai nunjukin kalian aku udah beli perak sama emas sampai 1 koper aku isi. Aku udah tunjukin ini loh, kita barusan beli, right? Kita belinya 2 tahun yang lalu. Sekarang udah naik 2 kali lipat hampir, right? So, kitanya udah cuan karena beli waktu gak ada orang perhatiin. Sekarang lagi rame-rame kita lagi mikirin apa yang next yang bisa dicuanin, gitu loh, paham ya? Dan itu something yang kalau kamu lihat contoh yang lain ya, waktu Bitcoin masih di $15.000 sekian di Desember 2022, kita udah teriak-teriak di sosmed di mana-mana, serok Bitcoin sebanyak-banyaknya. Kita udah beli, kita udah tunjukin semua buktinya. Tapi orang lain, orang umum, viewers, nggak perhatiin, sepi kita. Gak ada yang peduliin. Sampai harganya udah naik kencang dari 15.000 menuju ke 100, terus akhirnya dia sampai 108.000 sekian. Oh, baru rame pas dekat puncak mini. Paham ya? Nah, bukan berarti emas sudah di puncak $3.100, itu bukan yang aku maksud. Long term emas itu memang sesuai trajectory kita, akan naik terus. Sama juga dengan perak. Tapi kenaikannya, kalau menurut data kami, kalah sama Bitcoin long term. Gitu loh, right? Dan di saatnya semua orang lagi perhatiin emas, justru kita lagi beli-beli Bitcoin, ambil posisi yang cuan. Cuan saat harga naik, cuan saat harga lagi turun. You nggak percaya? Ini aku tunjukin. So, ini barusan kemarin aku beli, ini cuma satu akun ya, kurang lebih 1M nilai Bitcoin kemarin, oke? Nah, itu aku cuma nunjukin hanya as proof bahwa ini aku bukan cuma omong tok, gitu loh. We really are. Pas orang lagi gak perhatiin, kita lagi beli. Gitu loh. Nah, aku mau tunjukin apa itu kegiatan kita di pasar ya. So, ini aku tunjukin. Mulainya itu dari 28 Maret. Sebenarnya mulainya dari 28 Maret ini, right? Tapi sebenarnya kita udah ambil posisi long short ini udah dari 31 Januari. Apa itu long short? Intinya itu kita bisa cuan saat harga naik atau turun. Dan saat 31 Januari kita kan udah secara publik bilang kita kayaknya all season gak jadi, kita harus keluar. Sekalian kita ngambil short. Short dari sini kita cuanin gerakan ini. Terus sepanjang dia kocok ke sini kita berkali-kali short take profit, short take profit, short take profit. Di sini short lagi ambil sampai ke 83 kalau gak salah. Kemarin itu di akhir Februari. Dan sejak itu sepanjang Maret kita berkali-kali long short cuanin gerakan ke samping. Sesuai yang kita sudah bilang bulan kemarin. Gitu. Nah, tapi sekarang bulan April sudah beda bulan, apakah masih sama trajektorinya? Apakah masih ke samping? Nah, itu yang juga kita mau bahas. So, beberapa hari yang lalu dari 28 Maret kita itu udah bilang ini kita ngambil short lagi 87.200 sekian lah, right? 87,2 anggap aja gitu, right? Itu persis di sini, right? 87.200, right? And then kita udah gambarin take profitnya di sini sama sini, dua-duanya kena, right? Bang bang, profit dua-duanya. Dari situ kita kasih rekapan. Rekapannya itu yang seperti begini. Kita bilang, oke, so ini udah profit, right? Belum yang second target, tapi udah menuju second target. 8,1 kali sudah profit, 5,1 kali sudah loss. Yang artinya kalau per transaksi kita masukin $1.000, 8,5 kali yang profit, dapat baliknya itu 2 kali lipat. Kurang lebih, so $17.000. Sedangkan 5,1 yang loss, rugi $5.100. So, netnya itu 12 ribuan sejak 31 Januari, right? So, not bad lah,
right? Ini kita omong average karena memang ada beberapa trade yang dari paling atas ke bawah itu cuannya kayak 700% dan 500% ada, right? Bahkan aku boleh minta ke editor tampilin di sini, right? Jadi tunjukin kita itu shortnya di sini, ada screenshotnya, arahin. Di sini ada beberapa kali kita short, di sini short lagi, right? Nanti ditunjukin, ditampilin sama editor biar kelihatan jelas gitu, right? Sehingga di saatnya Bitcoin ke samping, orang lain nggak bisa cuan, kita udah cuan berkali-kali gitu loh, right? Dan lanjut ke hari ini, right? Sebenarnya sih kemarin sih, yaitu di 31 Maret juga kita bilang sekalian kita udah take profit dari short, kita juga ambil long di 81.500. Ini take profitnya di sini dan di sini. Lihat kembali ke chart. Itu 81,5 itu persis di bawah sini. Terus take profit, sudah take profit barusan ini aku lagi jalan-jalan, dia reversal lagi. Jadi kita lagi cari posisi baru ini sekarang. So, ini loh yang ku maksud. Saat pasar lagi gak perhatiin Bitcoin, perhatinya ke pasar lain, justru kita lagi hasilkan income sebanyak sebisanya untuk bisa beli Bitcoin dengan jumlah lebih banyak mumpung orang lain gak perhatiin. Nah, income bisa dari bisnis, income bisa dari ambil posisi long short, cuanin saat dia lagi ke samping kayak kita, right? Bagaimanapun caranya, harus kumpul dana buat serok pas orang gak perhatiin. Itu yang lagi kita lakukan, oke? Nah, omong gitu, sekarang ini apa yang akan terjadi ke depannya? So, kita kasih rekapan ulang di dalam komunitas. April forecast kita juga sudah gambarin. Terus aku kasih rekapan nih loh, yang long pertama sudah profit 9,1 banding 5,1, so 13.9k up. Terus pagi ini, sebenarnya kemarin malam, terus pagi ini kena, kita long lagi, so total 10,5 profit, 5,1 loss. Itu semua kita kasih catatan lengkap transparan. Nah, untuk sisa April, ini prediksi formalnya. Ada sekitar 80% chance bahwa bulan April akan melihat Bitcoin tren gede sekali. Oke. Nah, trennya bisa dua arah. Bisa tren naik atau tren turun. Paham ya? Yang mana belum tahu. Dan kita sebagai yang cuanin mau long atau mau short, kita nggak peduli yang mana. Yang penting kita tahu bulan April kemungkinan besar dia itu akan kencang. Antara atas kencang atau turun kencang. So, kita in prinsip seperti begini. Aku gambarin di dokumennya. In prinsip begini. Kita udah tahu ini. Harga sudah kocok di antara dua ini. Ketika dia break ke atas, ya udah kita ikut beli dan long. Kalau dia break ke bawah, short gitu loh. Tapi bagaimanapun, apapun arahnya, kita mau ambil cuan kaki yang panjang itu, entah itu ke atas atau ke bawah. Nah, itu prediksi formal kita, itu sekitar 80% chance akan seperti begitu. Ke arah mananya, belum tahu, kita akan lihat, gitu loh. But, kalau dia turun, berarti itu saatnya orang lain gak perhatiin, bahkan takut, bahkan jual Bitcoinnya mereka, oh kita serok. Kalau dia naik, kita sudah posisikan diri dengan bagus. Sejak pertama kali Bitcoin kena 82.000, kita udah secara publik bilang kita udah masuk lumayan besar. Nah, aku sempat ingetin ke member-member komunitas kita waktu itu di 31 Maret, aku juga bilang, by the way, kan aku udah take profit nih. Tapi aku ingetin sekali lagi, walaupun aku sendiri sudah masuk lumayan gede, sekian persen, mostly on Bitcoin dan sebagian di alts, kamunya nggak harus seperti saya, nggak harus sebanyak saya belinya. Tapi kamu harus pertimbangkan, kalau kamu nggak ada Bitcoin sama sekali, di sini kamu harusnya ada. Pegang sebagian gitu loh. Karena apakah dia akan turun sampai seberapa dalam? Atau dari sini dia naik, mulai bukan kayak hitam putih, mulai abu-abu gitu loh, right? So itu aku sudah ingetin. Dan sementaranya kita ya cuanin gerakan naik turun ini. So itu yang sedang kita lakukan di Bitcoin. Prediksi formalnya bulan April adalah akan ada volatility tinggi. Dalam arti dia itu akan lari atau lari. Yang arah mana belum tahu. But manapun arahnya, kita tinggal lihat arah mana yang dikonfirmasikan, itu yang kita ikutan. Gitu loh, right? And itu caranya kita bisa cuan. Orang lain cuma nikmatin dari samping, lagi perhatiin emas, you know, yang lagi rame-rame karena break all time high. Kitanya lagi posisikan posisi-posisi yang apapun arahnya kita cuan, gitu loh. Dan itu yang kalau saya boleh bilang, orang lain lagi perhatiin yang baru naik 2 kali lipat sejak 3 tahun yang lalu, kitanya bisa cuan jauh lebih, gitu loh. Dan itu yang
you tinggal pilih lah, you mau tetap ikutin kayak orang lain, orang umum yang ikutan rame-ramean apa yang lagi rame, atau you mau counter apa yang dilakukan orang umum dan mulai lakukan apa yang dilakukan sama orang yang duitnya gede. Gitu loh. Orang yang duitnya gede, perhatikan apa yang orang lain gak perhatikan. Ambil opportunity pas orang lain lagi lihat di tempat lain, gitu loh. Dan artinya kamu harus research. Artinya kamu kalau belum tahu cara cuanin naik dan turunnya Bitcoin, ya ikut gitu loh, pelajari caranya, dan kitanya kasih secara transparan. Setiap kali saya ambil posisi juga saya broadcast gitu loh di dalam komunitasnya. So itu yang kalau you tanya apa itu yang perlu dilakukan, itulah research, pelajari cara cuanin gerakannya Bitcoin, dan di saatnya dia lagi bener-bener diskon dan orang lain nggak perhatikan Bitcoin, di situ agresif beli. Oke? Ini udah deket waktunya, yang mana you know what happens lah. Orang mulai rame lagi ke kripto, tapi itu mesti nanti, right? Duitnya dihasilkan saat orang lain nggak perhatiin. So, kalau kamu ngerti apa yang ku maksud, harusnya ini udah signal keras. Harus mulai, Entah you join komunitas kita atau enggak, itu urusan lain. Tapi harus perhatikan apa yang lagi gak diperhatiin sama pasar. Oke? So, sementara itu bantu kalian untuk ambil keputusan yang lebih bijak dan ujung-ujungnya bisa cuanin, bikin kalian cuan, right? Kita pribadi udah seneng sekali bulan Maret bisa cuan berkali-kali, right? Bulan April harusnya kalau sesuai forecast kita ya, itu cuannya besar sekali karena gerakan maybe 10% malah kita bisa dapat 7 kali lipat, 8 kali lipat, right? Karena kita ngerti cara long short itu. Oke? So anyways, itu dulu untuk sementara. Of course kita selalu update tentang apa itu yang kita lakukan di dunia crypto. And untuk pasar emas, ya kita udah ada posisi dari 2 tahun yang lalu. Walaupun nggak gede banget, tapi ada posisi. So dia naik, great, makin kaya, no problem. Oke? Tapi real opportunity-nya bukan di situ. Oke? Sampai jumpa di next video. Sukses selalu dan salam cuan.